Yang keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Salah satu dari 5 agenda kerja Bapak Presiden Jokowi pada tahun 2019 sampai 2024 adalah penyederhanaan birokrasi. Tahapan penyederhanaan birokrasi adalah penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Tahapan penyetaraan jabatan adalah penyetaraan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Jabatan fungsional bidang PUPR di Kementerian PUPR ada 10 jabatan fungsional, dan salah satunya adalah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi merupakan jabatan karir PNS dan termasuk dalam rumpun manajemen. Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi wajib menyampaikan hasil kerja yang dituangkan di dalam UPAK dan disampaikan kepada instansi pembina untuk dinilai minimal 1 kali dalam setahun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 51 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 51 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi. Target angka kredit minimal yang harus dicapai bagi pejabat fungsional pembina jasa konstruksi adalah 12,5 untuk pembina jasa konstruksi ahli pertama, 25 untuk pembina jasa konstruksi ahli muda, 37,5 untuk pembina jasa konstruksi ahli madya, dan 50 untuk pembina jasa konstruksi ahli utama. Setelah tercapai target angka kredit minimal, maka dapat diberi kesempatan mengumpulkan angka kredit maksimal sebesar 150%. Penjelasan terkait hasil kerja yang meliputi subunsur kegiatan, kegiatan tugas jabatan, kegiatan pengembangan, dan kegiatan penunjang. Hasil kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai bagi pembina jasa konstruksi sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional pembina jasa konstruksi. Subunsur dari unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pembina jasa konstruksi terdiri atas 1. Penyusunan program pembinaan jasa konstruksi. 2. Penyusunan norma, standar, prosedur atau kriteria jasa konstruksi. 3. Pemberdayaan jasa konstruksi. 4. Pengawasan jasa konstruksi. 5. Pengembangan pembinaan jasa konstruksi. 6. Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi. Kegiatan jabatan fungsional terdiri dari 1. Kegiatan tugas jabatan. 2. Kegiatan pengembangan profesi. 3. Kegiatan penunjang. Syarat dapat dinilainya UPAK adalah 1. Surat tugas atau SK tim kegiatan atau surat undangan pembahasan. 2. Dokumen kegiatan dan atau laporan analisis sesuai dengan hasil kerja atau output masing-masing kegiatan tugas jabatan yang disyaratkan dalam pedoman pelaksanaan. Laporan analisis terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Uraian telaah yang terdiri dari A. Persoalan. Persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan terkait bidang pembinaan jasa konstruksi yang akan dipecahkan. B. Peranggapan. Peranggapan memuat dugaan yang beralasan terkait bidang pembinaan jasa konstruksi berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang. C. Fakta. Fakta harus mempengaruhi, memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan terkait bidang pembinaan jasa konstruksi. D. Kedalaman telah. Kedalaman telah jabatan fungsional terkait pembinaan jasa konstruksi jabatan fungsional. Jenjang ahli pertama menelaah kondisi existing. Jenjang ahli muda menelaah kondisi existing dan penyebab. Jenjang ahli madya menelaah kondisi existing, penyebab, dampak, dan solusi. Jenjang ahli utama menelaah kondisi existing, penyebab, dampak, dan strategi. 3. Kesimpulan. Kesimpulan membuat intisari hasil diskusi yang merupakan cara bertindak atau jalan keluar terkait bidang pembinaan jasa konstruksi. 4. Rekomendasi. Rekomendasi merupakan tindakan yang disarankan yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi yang terkait bidang pembinaan jasa konstruksi. 5. Dokumentasi atau bukti keikutsertaan dalam pembahasan kegiatan. Lampiran. Berikut adalah contoh dari surat tugas. Berikut adalah contoh format untuk surat pengantar UPAK.
Berikut adalah contoh format untuk usul penetapan angka kredit. Berikut adalah contoh format surat pernyataan melaksanakan kegiatan. Berikut adalah checklist kelengkapan dokumen PAK Pembina Jasa Konstruksi. Proses pengajuan UPAK dengan soft copy menggunakan email sebagai tempat pengumpulan. Untuk mendapatkan file UPAK yang telah dibuat, buka browser, pada contoh kali ini adalah Google Chrome, kemudian ketik bit.ly/UPAK JF Jakon dalam huruf besar. Link ini akan mengarah ke dalam Google Drive dengan judul UPAK Desember 2022. Pada sebelah kanan ada pilihan download semua, tinggal diklik. Maka akan disiapkan downloadnya dengan otomatis. Setelah downloadnya selesai, maka akan muncul di sebelah kiri bawah, tinggal diklik. Kemudian file UPAK Desember 2022 ini akan dipindahkan dengan cara mendrag. Pertama, buka dulu folder yang akan menjadi tujuannya, kemudian buka kembali RAR-nya, dan tinggal di drag saja folder UPAK Desember 2022. Folder ini sudah berisi folder-folder yang telah dirancang untuk memudahkan dalam pengajuan UPAK. Jika folder ini dibuka, maka akan terdapat 4 folder yang berupa data administrasi, surat usulan, SPMK, dan usulan kegiatan. Di dalam folder data administrasi, terdapat 9 syarat yang perlu dipenuhi dalam pengajuan UPAK. Pada video kali ini akan dicontohkan untuk pengisian salinan SKCPNS, khusus untuk PNS melalui pengangkatan pertama. Ini hanya contoh. Di dalam folder ini masih kosong. Untuk itu, file SKCPNS dalam bentuk PDF akan ditaruh di sebelah sini, dengan cara mengcopy dan mempaste-nya di sebelah sini. Untuk itu, file SKCPNS perlu di-copy terlebih dahulu dengan cara klik kanan dan copy atau Ctrl C. Kemudian kembali ke folder SKCPNS dan klik kanan paste atau Ctrl V. Maka file SKCPNS sudah ada di sini. Untuk langkah-langkah selanjutnya adalah mirip, yaitu melakukan pengisian untuk syarat-syarat lainnya yang ada di dalam folder ini. Jika syarat-syarat sudah dilengkapi, maka untuk pengisian folder surat usulan juga serupa dengan cara yang tadi. Juga sama untuk folder SPMK. Di dalam folder SPMK terdapat 8 folder SPMK subunsur dari nomor 1 hingga 6, kemudian pengembangan profesi dan kegiatan penunjang. Untuk pengisiannya serupa, yaitu dengan mengcopy dan mempaste filenya ke dalam setiap folder ini. Kemudian di folder nomor 4 adalah usulan kegiatan. Di dalam folder ini terdapat 3 folder yang berupa kegiatan tugas jabatan, kegiatan pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang. Masing-masing di dalam folder ini sudah diberikan folder-folder dengan penomoran yang sesuai dengan Permen Pan RB nomor 51 tahun 2021 untuk memudahkan dalam pengisian. Jika folder kegiatan tugas jabatan dibuka, maka terdapat 6 subunsur. Sebagai contoh, folder B yang berupa penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi akan diperagakan dalam pengisiannya. Folder ini jika dibuka, terdapat folder-folder lainnya dengan penomoran mulai dari 1 Romawi B15 hingga 28. Nomor-nomor ini telah dirancang mengacu dengan Permen Pan RB nomor 51 tahun 2021. Di halaman 51, berikut adalah tabelnya. Sebagai contoh, 1 Romawi di sebelah sini, kemudian B,
yaitu kegiatan perencanaan, kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. Jika kembali ke folder yang tadi, maka di dalam folder 1 Romawi B15 akan diisi UPAK yang akan diajukan dalam bentuk PDF. Untuk itu, file UPAK tersebut harus di-copy terlebih dahulu. Caranya mirip seperti tadi, klik kanan untuk di file UPAK 1 Romawi B15, kemudian copy, dan kembali ke folder yang tadi. Folder ini masih kosong, untuk itu klik kanan, paste, atau Ctrl V. Nah, jika file UPAK ini dibuka, maka yang pertama kali muncul adalah surat tugas atau SK tim kegiatan atau surat undangan pembahasan. Ini hanya contoh. Kemudian diikuti dengan dokumen kegiatan dan atau laporan analisis yang disyaratkan. Urutannya harus sesuai seperti ini. Untuk file UPAK yang telah dibuat, dikumpulkan melalui email ke jf.jakon@gmail.com atau jfjakon@pu.go.id. Kemudian kembali ke folder yang tadi. Proses pengisian adalah mirip untuk folder-folder lainnya. Pada contoh kali ini, misalkan UPAK yang diajukan hanya ada di folder 1 Romawi B15. Atau dengan kata lain, folder 1 Romawi B16 hingga 28 adalah kosong. Untuk itu, folder yang kosong dapat dihapus dengan cara delete. Folder yang dihapus hanyalah folder yang kosong. Jika ada folder yang memiliki file UPAK, mohon jangan dihapus. Kemudian untuk subunsur A, C, D, E, dan F dapat dilakukan dengan cara yang serupa, yaitu dengan mengcopy dan mempaste filenya dan mendelete folder-folder penomoran yang tidak ada. Kemudian untuk kegiatan pengembangan profesi dilakukan hal yang serupa. Juga sama untuk kegiatan penunjang. Jika semua persyaratan dan file UPAK telah disusun dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah memberikan nama kepada folder UPAK Desember 2022 beserta jenjang. Berikut adalah contohnya. Setelah 2022, berikan satu spasi dan buka kurung, nama, kemudian koma dan spasi jenjang. Kemudian tutup kurung. Setelah folder ini diberikan nama dan jenjang, langkah selanjutnya adalah mengembalikannya dalam bentuk RAR untuk dikirimkan melalui email. RAR ini berupa seperti kemasan untuk mengirim file ini. Untuk itu, klik kanan, pergi ke WinRAR, dan Add to Archive. Nama archive-nya juga sama seperti foldernya. Kemudian klik OK, maka akan muncul satu file RAR yang namanya sama dengan foldernya. Nah, file RAR inilah yang akan dikumpulkan melalui email. Untuk itu, kembali ke email jf.jakon@gmail.com. Dengan subjek adalah sama seperti pada nama folder. Supaya lebih mudah, klik foldernya, klik kanan, rename, kemudian klik kanan, copy, dan kembali ke subjek tadi dan paste di sini. Atau mau diketik secara manual juga bisa. Kemudian langkah selanjutnya adalah melampirkan filenya.
bisa menggunakan fitur di bawah sini atau di-drag saja dari foldernya. Jika proses penguploadan sudah selesai, langkah selanjutnya adalah mengirimnya. Akhir kata, selamat menyusun UPAK bagi pembina jasa konstruksi ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama di seluruh instansi pemerintah.